Assalamualaikum. Baik, hari ini kita akan melanjutkan video sebelumnya tentang sifat-sifat eksponen. Oke, di video sebelumnya kami sudah menjelaskan 4 sifat-sifat eksponen beserta pembuktiannya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan sifat kelima, keenam, dan ketujuh dari bilangan berpangkat. Oke, kita lihat yang pertama, yang kelima, A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Oke, sebelum saya menjelaskan ini, saya ingin mereview sedikit mengenai pecahan. Kita lihat kalau ada, misalnya kita memiliki bilangan seperti ini, 5 dikali 5 dibagi 5. Oke, ini kan kita bisa cancel ya, bisa kita coret sehingga hasilnya sisa 5. Oke, begitupun seterusnya kalau misalnya ada 3 dikali 3 dikali 3, kemudian di bawah ada 3 dikali 3. Nah, ini kita bisa cancel untuk dicoret sehingga hasilnya sama dengan 3. Nah, selanjutnya kita coba lihat definisi tersebut. A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan, nah kita jabarkan seperti ini. Jadi A pangkat M berarti A dikali A dikali A dan seterusnya, ini sebanyak M faktor. Dibagi yang di bawah A pangkat N berarti A dikali A dikali A dan seterusnya, yang di bawah ini sebanyak N faktor. Oke. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, ini kalau pembagian dengan bilangan yang dibagi dengan dirinya sendiri kan hasilnya 1. 3 bagi 3 1, 3 bagi 3 1, sehingga 1 dikali dengan bilangan berapapun itu hasilnya adalah bilangan itu sendiri, sehingga hasilnya ini sama dengan 3. Dan juga 5 dibagi 5 1, 1 kali 5 kan 5. Nah, begitupun dengan pembagian ini. Jadi ini A dibagi A dibagi A, dan seterusnya. Sehingga yang tersisa nanti apakah pangkat yang di atas lebih banyak ataukah pangkat di bawah yang lebih banyak. Nah, intinya adalah yang tersisa adalah selisihnya. Misalnya di sini ada 2, ya kan? Ini ada 1, sehingga tersisa adalah 1, selisihnya 2 kurang 1, 1. Nah, kita misalkan di sini cuma ada 1 ya. Nah, di sini ada 3. Ya, ini ada 1. Nah, nanti yang tersisa ada 2. 3 kali 3. Ya kan? Nah, jadi selisihnya 3, ada 3 banyaknya dikurang 1 berarti sama dengan 2. Begitupun dengan nanti yang ini. Nah, jadi di sini ada M banyaknya A, yang di bawah ada N banyaknya. Sehingga yang tersisa nanti adalah selisihnya A dikali A dikali A. Nah, selisihnya adalah M dikurang N faktor. Nah, sehingga kalau kita kembalikan ke definisi ini, hasilnya adalah A pangkat M dikurang N. Jadi terbukti. Sehingga A pangkat M dibagi A pangkat N itu sama dengan A pangkat M dikurang N. Oke. Nah, selanjutnya kita pindah ke nomor 6.
Oke. Nah, pembuktian untuk sifat yang keenam ini ada kaitannya dengan yang nomor 5. Oke, kita sudah membuktikan sifat yang kelima. Nah, kita akan coba membuktikan yang ini juga. Nah, kita sudah membuktikan bahwa A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Nah, cara membuktikannya ini cukup mudah. Oke. Kita misalkan saja M-nya. Oke, sebelumnya mungkin kita akan membuktikan yang ketujuh, sorry. Karena kita akan menggunakan salah satu sifat yang ketujuh untuk membuktikan ini. Oke, jadi kita skip dulu ke nomor 7. A pangkat 0. Ini yang menarik untuk dibuktikan. Kenapa sih A pangkat 0 itu sama dengan 1? Kenapa bisa A pangkat 0 sama dengan 1? Kenapa bukan 0? Ya kan? Oke. Kita akan membuktikan yang sifat ketujuh ini menggunakan sifat yang kelima. Oke. Jadi A pangkat M per A pangkat N itu sama dengan A pangkat N dikurang N. Oke. Kalau M dan N itu bilangan yang sama, berarti A pangkat M dibagi A pangkat N. Oke, jadi sama-sama M. Sehingga hasilnya kan berarti M dikurang A pangkat M dikurang M. Oke. A pangkat M dikurang M. M kurang M berarti 0 ya. A pangkat 0. Nah, bilangan yang dibagi dengan dirinya sendiri itu hasilnya adalah 1. 2 bagi 2, 1. 3 bagi 3, 1. Dan seterusnya. Sehingga ini hasilnya sama dengan 1. Jadi kita bisa membuktikan bahwa A pangkat 0 sama dengan 1. Namun ada yang menarik, pembuktian dari A pangkat 0 sama dengan 1 ini kita akan membuktikan dengan menggunakan sequence. Kita misalkan seperti ini. Kalau A pangkat 1 kan sama dengan A. Kalau A pangkat 2 berarti A dikali A. Oke. A pangkat 3 A dikali A dikali A. A pangkat 4 A dikali A kali A kali A. Nah, kita bisa melihat di sini semakin tinggi pangkatnya ternyata bertambah perkalian A-nya. Jadi A pangkat 1 dikali A pangkat 2 dikali lagi dengan A dikali lagi dengan A dan seterusnya. Nah, kalau kita balik ke atas, kita balik ke atas. Kalau ke bawah berarti dikali lagi A dikali A dikali A dikali A. Kalau ke atas itu sebaliknya. Nah, ini A kali A kali A kali A. Supaya mendapatkan ini maka ini dibagi A. Kalau ini dibagi A berarti tercoret sisa 3. Ini dibagi A dibagi A. Sehingga dibagi A ini dibagi A dibagi A. Nah, sehingga A pangkat 0 ini dibagi A. A dibagi A sama dengan, nah, bilangan yang dibagi dengan dirinya sendiri sama dengan 1. Nah, sehingga A pangkat min 1 kita bagi A lagi dibagi A. 1 dibagi A sama dengan 1/A. Oke. A pangkat minus 2 ini dibagi A lagi.
1/A dibagi A sama dengan 1/A kali A, dan seterusnya. Nah, mungkin dari sini juga kita sudah bisa membuktikan sifat yang keenam. Coba kita lihat ya. Kita masih menggunakan sifat yang kelima. Jadi ketiga sifat ini berkaitan. Jadi A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Andaikan M-nya ini 0, maka A pangkat 0 per A pangkat N sama dengan A pangkat 0 dikurang N. Oke. A pangkat 0 kita tadi sudah membuktikan sama dengan 1. Sehingga 1 per A pangkat N sama dengan 0 dikurang N berarti minus N. Sehingga terbukti 1/A pangkat N sama dengan A pangkat minus N, atau A pangkat minus N sama dengan 1 per A pangkat N. Jadi ini juga sudah membuktikan. Baik, demikian video ini menjelaskan tentang sifat-sifat dari eksponen, sifat yang kelima, 6, dan 7. Dan kalau belum nonton video sebelumnya tentang sifat yang pertama sampai sifat keempat, kalian bisa nonton videonya di channel ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.